Setelah mendorong, Pak Oksaido mengajarkan keras. Kalau kita belajar dari keras dulu, kebanyakan orang sifat keras itu mendominasi. Oleh sebab itu kita hindari dulu keras. Mulai dari mendorong dulu. Tapi kalau kita perhatiin mendorong, ya sifat keras itu mudah terlihat. Karena coba, kalau kita tarik napas kan dada kembung, ujung-ujungnya kan mentok. Nah, mentok itu kan kayak keras kan? Ada tegang ya, kencang. Nah, itu kan keras. Jadi keras itu sebetulnya kencang, tegang. Jadi di mana ada mendorong, sering kita mudah mendapatkan keras juga. Nah, kalau masih bingung gimana sih keras? Oke, waktu meditasi, lidah ya, kita dorong ke gigi. Dorong gigi. Keras nggak? Keras ya, gigi itu kan keras. Sekarang kita ngerti, oh keras tuh seperti itu. Nah, oke, kita cari tuh sensasi yang seperti itu mulai dari kepala. Wah, kepala semuanya keras dong, ya enggak? Mudah ya. Jadi, oke, kalau dia di satu tempat makin lama makin keras, kita nggak mau lihat lama-lama. Asal tahu aja, oke, di situ keras, pindah. Ya, karena kalau memang kecenderungannya keras, ya cepat sekali keras dan makin lama makin keras. Ya. Nah, jadi latih meditasi 4 unsur biasanya makin lama makin jelas. Tapi kalau kita lanjutin, udah dapat konsentrasi ya, dia makin lama makin seimbang. Ya. Nanti nggak begitu keras, juga nggak begitu lunak. Nanti seimbang, baru enak tuh meditasinya, nyaman. Nah, itu keras. Kita mulai dari ubun-ubun, ya, kening, pelipis, pipi, sama. Dengan cara yang sama, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Terus diulang-ulang. Nah, tapi meditasi ini namanya belajar. Setiap kali pengulangan adalah pelajaran. Jadi enggak pernah rugi kalau kita ulang terus. Jadi kalau kita misalnya udah dapat PR disuruh latih keras misalnya ya. Nah, mendorong supaya enggak lupa kita latih lagi. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan mendorong setidaknya 1-2 putaran, nanti latih keras. Baru ya. Setiap kali dapat PR baru, ya PR yang lama diulang dulu, nanti baru PR yang barunya yang sering diulang-ulang. Nah, nanti makin familiar, makin terbiasa dengan setiap fenomena ini. Nah, terus setelah keras, kasar. Dari keras, kasar juga lebih mudah. Apalagi kalau digabung sama mendorong. Kok gitu Bante? Ya, misalnya kalau kalian perhatiin kembung kepisnya perut aja atau dada gitu ya. Waktu kembung ya, berarti dia kan dorong. Terus pas mentok dia keras. Nah, di ujung itu sebelum dia balik, ada terasa kayak lapisan luar mulai kayak baal ya, menebal gitu. Nah, itu kasar ya, sifat kasar. Ya, jadi kasar itu nggak selalu harus seperti aspal, seperti keset. Ya mau cari seperti itu mana ada di badan kita ya, nggak ngeri kali. Ya. Jadi kasarnya itu, yang penting tahu aja bahwa kayak ada penebalan kulit. Kalau menebal kan kasar ya. Nah itu, seperti itu rasanya. Nah kita ngerti kan, oh itu kasar. Atau misalnya kalau belum ngerti juga, waktu meditasi, lidah kita usap ya di bagian bawah gigi. Bagian bawah gigi, nah itu kan kasar toh, bergerigi. Nah, semua yang tidak licin atau permukaannya bergerigi ya, nah itu pasti dapat kasar. Oh, kasar tuh seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari kepala. Nah, kepala banyak rambut, mudah sekali menemukan kasar. Ya. Nah, terus di kening. Nah, kening juga sebetulnya kasar halus itu cuma tergantung pembandingnya siapa aja. Ya. Ini misalnya Banti kasih perumpamaan. Kalau jubah Banti dibandingin sama kertas ini, ya. Banti bilang kertas ini halus, jubah Banti kain ya, lebih kasar. Tapi kalau kain ini dibandingkan sama lantai vinil ini gitu, ya lantai lebih kasar.
Jubah Bante lebih halus. Nah, jubah Bante tergantung pembandingnya. Dia bisa jadi kasar atau halus. Dibandingin yang lebih halus dia jadi kasar, yang tadinya kasar kalau dibandingin yang lebih kasar dia bilang halus. Jadi intensitasnya pasti ada. Kalau terlalu sedikit kita bilang dia halus. Tapi kalau banyak kita bilang dia kasar. Nah, jadi jangan bingung waktu kita perhatikan kulit di kening ya. Nah, itu pasti ada sedikit banyak rasa kasar tuh ada. Nah, begitu juga pelipis, pipi ya. Nah, bagian yang ada bulu biasanya lebih kasar. Ya. Nah, terus kita ke tubuh badan ya, terus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nanti kalian berasa, oh ada area yang memang agak kasar ya, ada yang lebih halus. Ya, contohnya misalnya apa ini namanya? Siku ya. Kulit di siku ya, menebal ya, kulit di kaki menebal gitu. Nah, itu kasar. Terus setelah kasar apa? Berat. Nah, juga kalau kita perhatiin mendorong, keras, dan kasar bersamaan, berat tuh mudah. Coba dari kembungnya kempis juga bisa. Makin lama makin berat nggak rasanya sebelum dia balik, ya kan? Nah, pas dia udah kempes sampai ujung sebelum naik pun lagi, ya juga terasa berat. Nah, tapi kalau masih belum jelas juga gimana? Kayak waktu meditasi, kita coba agak condongkan badan ke depan, ya. Nah itu waktu kita kan berusaha menahan ya, baru terasa, oh iya berat ya. Nah gitu. Atau kepala kita turunin gitu. Terus berasa berat. Nah tapi berat ya dia juga sama. Ya berat ringan itu kan perihal intensitas. Kalau banyak kita bilang berat, kalau sedikit kita bilang ringan. Ya. Nah begitu juga mulai dari ubun-ubun. Kadang orang bilang kepala berat. Sebetulnya gimana rasanya? Ya itu berat ya. Kayak di kepala itu berat ya, ada beratnya. Ya, begitu juga kening, terus pipi, ya terus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nah itu berat. Nah ini balik lagi ya, setiap kali dapat PR yang baru, jadi kita harus mulai dulu dari mendorong, keras, kasar, baru berat.